Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak itu semuanya. Seperti biasa sebelum mulai pelajaran, kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Jadi hari ini kita akan belajar tentang manfaat menghindari hidup berfoya-foya. Jadi hidup berfoya-foya itu adalah menghamburkan uang untuk hal-hal yang tidak berguna atau hal yang tidak penting. Jadi manfaat menghindari sikap berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad itu ada 4. Yang pertama, hati menjadi lebih tenang dan damai, merasa selalu bersyukur atas semua karunia Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mencintai dan disayangi oleh orang lain. Yang keempat, optimis dalam menjalani hidup. Dampak negatif sifat hidup berfoya-foya diantaranya yaitu 1. Terlalu sibuk mengurusi kehidupan duniawi melalaikan akhirat. Yang kedua, menimbulkan sifat iri dengki dan pamer. Kemudian yang ketiga, dapat memicu frustasi apabila hartanya habis. Dan yang terakhir, berpotensi menimbulkan sifat kikir. Cara menghindari sifat hidup berfoya-foya itu, yang pertama, membelanjakan harta sesuai dengan skala prioritas kebutuhan. Yang kedua, membiasakan bersedekah dan membantu orang lain. Yang ketiga, bergaya hidup sederhana. Yang keempat, selalu bersyukur. Yang kelima, bertindak selektif dan terencana. Dan yang terakhir, bersikap rendah hati. Jadi dampak negatif dari sifat ria dan sum'ah bagi pelaku dalam masyarakat. Yang pertama itu muncul rasa tidak puas atas amal yang telah dikerjakan. Yang kedua, muncul rasa gelisah saat melakukan amal kebaikan. Yang ketiga, merusak nilai pahala dari suatu ibadah, bahkan bisa hilang sama sekali. Yang keempat, mengurangi kepercayaan dan simpati dari orang lain. Yang kelima, menyesal apabila amalnya tidak diperhatikan oleh orang lain. Yang terakhir, keenam, menimbulkan sentimen pribadi dari orang lain karena adanya perasaan iri dan dengki. Anak-anak, jadi cara menghindari sifat ria dan sum'ah, ini yang pertama, meluruskan niat, menyadari bahwa dirinya adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, menyembunyikan amal ibadah. Yang kelima, memperbanyak ingat kematian. Dan yang terakhir, keenam, membiasakan hidup sederhana. Kemudian dampak negatif dari sikap takabur bagi kehidupan seseorang yaitu 1. Dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Kedua, dibenci dan dijauhi oleh masyarakat. Yang ketiga, mata hatinya terkunci dari memperoleh hidayah kebenaran. Yang keempat, mendapatkan siksa dan kehinaan di akhirat. Yang kelima, dimasukkan ke dalam neraka. Cara menghindari sifat takabur diantaranya yaitu menyadari kekurangan dan kelemahan dirinya. Yang kedua, menyadari bahwa hidup di dunia hanyalah sementara. Ketiga, berusaha selalu menghargai orang lain. Yang keempat, bersifat rendah hati atau tawadu. Yang kelima, meningkatkan kualitas ibadah. Yang terakhir itu ikhlas dalam melakukan ibadah. Kemudian selanjutnya, dampak negatif dari sifat hasad. Di antaranya yaitu menentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hati menjadi susah. Yang ketiga, menghalangi keinginan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, meremehkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, merendahkan martabat orang lain. Selanjutnya, cara menghindari sifat hasad.
Cara menghindarinya itu ada 6. Yang pertama, meyakini keadilan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua memperbanyak rasa syukur, yang ketiga menjaga sifat rendah hati atau tawadu, yang keempat senang membantu orang lain, yang kelima mempererat tali silaturahmi, yang keenam mendahulukan kepentingan umum. Baiklah anak-anak ibu semuanya, untuk menutup materi pada hari ini yaitu kesimpulan dari akhlak mazmumah, yaitu akhlak tercela. Terdiri dari sikap hidup berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Dan untuk menghindari sifat tercela tersebut, sebaiknya kita harus banyak beribadah, biasakan berbagi atau bersedekah, bersyukur atas nikmat Allah, dan menjaga tali silaturahmi. Dan cukup sekian, hanya ini yang dapat Ibu sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.